Selamat pagi Sobat Fresh Garden, ketemu lagi dengan video-video kami. Pagi ini acara kita adalah menyiram tanaman. Menyiram tanaman menggunakan pupuk organik cair yang bisa dibuat dengan cara sangat sederhana dari limbah dapur dan kotoran kambing. Hari ini kita akan membuat pupuk organik cair sederhana atau POC. Bahannya mudah sekali, hanya kotoran kambing, pupuk kandangnya, ya, tuang. Oke. Kotoran kambing sama air cucian beras, air bekas cucian beras. Nah, sekarang air cucian beras dimasukkan. Nanti yang jatuh dimasukkan lagi. Kita harusnya pakai ini sayang, hanya seperti itu. Bisa ditambahkan dengan ini mol E4 atau mol bikinan kita sendiri. Kalau ada, ini saya punya mol macam-macam, mol nasi basi, mol air cucian beras, dan molase. Hanya itu bahan dasarnya. Kita biarkan minimal 7 hari. Sesudah itu bisa diambil airnya sedikit-sedikit untuk menyiram tanaman. Tertutup, sering-sering aja dibuka untuk diaduk. Tapi karena ini kita tinggal di perumahan, di kompleks itu banyak orang, jadi saya tutup lah, nggak enak sama tetangga. Nggak bau sih, secara asal tidak diaduk dia tidak bau. Tapi kalau diaduk ya memang agak bau. Jadi kita akan aduk dulu nih rendaman POC pupuk kotoran kambing kita. Ini sehari-harinya saya tambahin juga dengan ampas kopi. Ini kemarin nuang ampas kopi tumpah, kemudian nasi basi yang tidak termakan saya cemplungkan juga, sampah sayuran dan buah yang segar juga saya masukkan. Saya biarkan minimal 3 minggu sehingga terjadi proses fermentasi. Lebih lama lebih bagus. Nah, hari ini saya akan ambil sedikit airnya untuk menyiram. Setengah liter saja. Pupuk ini sangat kaya dengan kandungan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan tanaman, NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi saya akan gunakan secara rutin untuk menyiram tanaman ya. Ditambahkan dengan air hujan 1:10. Ini saya nampung air hujan. Setiap kali ada hujan besar saya nampung. Tapi ini sudah hampir
seminggu ini nggak ada air hujan. 5 jadi 6, 4 sendok lagi. Saya akan campur yang lain-lain. Yuk kita. Nah, ini akan saya tunjukkan juga. Ini adalah media aerasi pupuk cair saya. Saya biasanya campur segala macam hal di sini. Lalu saya aerasi. Wow, lihat, ada yang tumbuh di sini. Bukti bahwa pupuk ini, walaupun bentuknya nggak karu-karuan, bahannya campur aduk, tapi dia bisa menimbulkan kehidupan. Adalah bahwa nih jakaba muncul di aeratornya. Ini aerator, batu aeratornya. Ternyata jakabanya muncul. Ini saya cemplungkan saja di sini, di aerasi siang malam untuk tambahan memupuk tanaman. Saya akan tambahkan 4 ya, ini air yang sudah saya aerasi beberapa hari. Ya, 4. Bahan-bahan di sini apa? Biasanya saya masukkan air cucian beras ke sini. Kemudian kemarin saya tambahkan juga air jakaba, air POC. Lalu ada saya tambahkan juga ini POC sudah lama sampai dia sudah berubah warna jadi bening seperti ini. Saya tambahkan juga. Lalu saya tambahkan PSB. Saya tambahkan semua sini, saya cemplungkan, saya bikin oblok-oblok untuk memupuk tanaman. Lalu ini ada juga saya tambahkan ini sedikit urin kelinci yang sangat kaya nitrogen, membuat daun tanaman hijau dan rimbun subur. Saya tambahkan semua, campur di sini sedikit-sedikit, kemudian saya aerasi. Saya selalu mengaerasi cairan yang akan digunakan untuk menyiram tanaman minimal 24 jam. Jadi saya aerasi hari ini, besok saya gunakan untuk menyiram. Dan ketika diaerasi sebaiknya ditutup supaya dia tidak terganggu oleh sinar matahari, sehingga bakterinya bisa tumbuh di situ ya, berkembang gitu. Bakteri baik tentunya ya. Oke, sekarang kita akan gunakan campuran macam-macam tadi, termasuk pupuk organik dari kambing untuk menyiram ya. Ini pohon terong saya ada 2, sedang berbuah banyak sekali tuh sampai di sana-sana. Ini batangnya memanjang ya sampai ke sana-sana. Sementara ini cabenya juga sedang banyak bunganya dan calon buahnya. Ini juga. Ini semua hanya saya siram dengan POC sederhana tadi. Jadi intinya untuk membuat POC itu Anda bisa memanfaatkan bahan yang ada dari dapur. Bahan utama yang saya gunakan tentu saja adalah air cucian beras. Itu materi berharga sekali untuk bertanam organik di rumah. Oke, kita lanjutkan menyiram. Tanah ini adalah cabai-cabai yang sebenarnya sudah hendak kami buang, sudah dicabutin, disortir dari potnya. Waktu itu menanamnya di pot karena dia sama sekali tidak merespon, tidak mau tumbuh. Lalu kita pindah, tapi suami saya tidak tega memindahkannya, membuangnya tidak tega. Lalu dia pindahkan ke tanah sini. Dia kena hujan, lalu tiap hari kita rawat dengan PSB, kita sirami. Lihat tuh, luar biasa responnya, bagus sekali. Padahal ini dulu udah dibuang, udah disortir untuk dibuang sama suami saya, diselamatkan dari tempat sampah. Daunnya hijau, tidak keriting. Kalaupun keriting dia tetap
sembuh ya. Jadi ini misalnya ini keritingnya masih terlihat ini, tapi dia mau tumbuh bunga bagus. Memang tidak maksimal, tidak tampak sekali kalau dia kurang sehat dari awal karena dia kurus tinggi seperti ini. Tapi fakta bahwa dia mau berbuah itu sudah sesuatu yang bagus. Oh ya, saya akan tunjukkan pohon saya yang sedang terkena layu, tapi sudah 5 hari ini dia bertahan. Dia sedang berjuang untuk memulihkan diri dari layunya. Oke, sekarang saya mau cerita juga tentang cabai saya ini. Ini cabai saya terkena layu mendadak juga. Sudah hampir 1 minggu dia seperti ini, tapi dia tidak mau mati. Dia bertahan hidup. Buah-buahnya tidak rontok, bunganya tidak rontok. Dia tetap di situ, tapi dia layu, dia parah sekali layunya. Nah, apa yang saya lakukan terhadap cabai saya? Setiap hari saya siram dengan trichoderma. Hari pertama, hari kedua Jacaba, besoknya trichoderma, besoknya Jacaba lagi. Saya tidak tahu apakah itu akan membantu, tapi saya hanya mencoba mengusahakan saja. Karena, coba tunjukkan lagi. Ini juga sama, cabai ini berbagi planter bag dengan cabai lain yang baik-baik saja, subur sekali. Sementara ini tiba-tiba layu. Jadi saya hanya tidak ingin cabai satunya ketularan. Makanya media tanamnya ini saya doping dengan Jacaba dan trichoderma. Saya kocor Jacaba tiap hari. Kalau nggak salah trichoderma saya kocor 3 kali. Lalu habis itu saya kocor Jacaba setiap hari pagi sore untuk siram. Oke, mudah-mudahan dia, karena ini sudah hampir seminggu dan dia tidak mati, dia hanya begini-begini aja. Dia sedang berjuang menurut saya. Dia sedang kena serangan sakit parah, mungkin kalau orang gitu corona gitu ya. Tapi dia nggak mau mati. Dia mau bertahan, dia mau survive. Nah, saya bantu dengan memotongi daun-daun yang udah tua, kuning itu saya potongin. Jadi mengurangin penguapan juga. Saya buangin. Saya buang aja di situ biar jadi pupuk nanti. Tapi saya melihat bahwa nih ada, coba dekatkan ini, lihat tunasnya mengkilat, tidak lemes seperti ini. Jadi saya melihat ada harapan bahwa dia akan bisa sembuh karena tunasnya ada tunas-tunas mengkilat baru yang muncul. Nih, ini juga daunnya mengkilat tuh. Jadi sepertinya dia sedang hanging in there gitu. Jadi berusaha bertahan dari kematian ini. Ini keren banget ini pohon saya ini. Saya salut sekali dengan perjuangannya untuk tetap bertahan hidup. Dia menggugurkan banyak daun sih, karena memang dia harus bertahan kan. Oke, jadi demikian kegiatan kita hari ini, menyiram tanaman dengan pupuk organik cair yang kita buat sendiri dengan cara sangat sederhana. Terima kasih telah menyaksikan video-video kami.